Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok SMK Negeri 2 Manokwari, yaitu saya Nikodemus Polondun, teman saya Friska Anise Sehatati, teman saya juga Faza Narul Ulum akan memaparkan hasil modifikasi perangkat ajar dari seorang guru pamong kami, guru matematika, yaitu Ibu Ardina Dwi Susanti dari guru SMK Negeri 2 Manokwari. Oke, pada kesempatan kali ini tampilan Word ini merupakan salah satu modul ajar yang belum dimodifikasi atau modul ajar milik Ibu Ardina, dan tampilan PDF ini merupakan salah satu modul ajar yang telah kami modifikasikan. Oke, jadi di sini seperti biasanya untuk modul ajar itu sendiri ya terdapat informasi umum. Untuk informasi umum yang telah kami rancang di sini itu uh, sebenarnya ada kemiripan juga dengan modul ajar yang sudah dibuat oleh guru Pamong. Nah, tetapi ada beberapa poin-poin yang sudah ada dan ada beberapa poin-poin yang belum ada dicantumkan. Nah, seperti pada di sini tuh tahun pelajarannya. Tahun pelajaran belum dicantumkan untuk modul ajar dari Ibu Ardina. Nah, itu yang pertama. Nah, terus selanjutnya yang kedua itu ada kompetensi awal. Nah, di sini kompetensi awal telah ada, ya, yaitu prasyarat ya untuk dapat mempelajari materi ini peserta didik sebelumnya harus menguasai penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Nah, di sini sudah ada, tetapi belum secara detail dijelaskan karena kompetensi awal itu disesuaikan juga dengan kegiatan pembelajaran seperti itu. Berikut di sini kami punya profil pelajar Pancasila ada 4 ya, ada beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua kreatif, ketiga bernalar kritis dan gotong royong. Dan untuk yang sebelumnya Ibu Artina juga sudah memberikan uh, profil pelajar Pancasila. Di sini tuh terdapat 3 profil pelajar Pancasila yang Ibu gunakan. Oke, ini namun di sini itu kami hanya menambahkan satu, yaitu beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, dan berikutnya masuk kepada kompetensi inti. Nah, untuk kompetensi inti ya di sini kita melihat bahwa moda pembelajarannya sama, yaitu modanya itu menggunakan tatap muka. Terus model pembelajaran yang kita gunakan itu adalah model pembelajaran problem based learning. Selanjutnya di sini tuh Ibu Adina belum memberikan belum mencantumkan. Ternyata di sini tuh Ibu Adina mencantumkan sudah mencantumkan, tetapi discovery learning itu merupakan model pembelajaran. Nah, sedangkan Ibu Adina menuliskan di sini adalah metode pembelajarannya. Nah, sehingga di sini juga harusnya kalau metode pembelajaran itu baik yang berupa diskusi, presentasi, tanya jawab, dan penugasan seperti itu. Nah, kami modifikasi dari modul ajar yang buat Ina, di situ dirubah menjadi model pembelajaran. Oke, selanjutnya untuk kompetensi inti itu sudah mirip. Kompetensi intinya itu juga sudah mirip ya, karena Ibu sudah ada mencantumkan baik itu per fase.
Ibu sudah mencantumkan juga antara per fase, yaitu fase E sama ya, elemennya itu bilangan, baik itu bilangan berpangkat. Oke, untuk tujuan pembelajarannya di sini Ibu menuliskannya itu di langkah-langkah pembelajaran. Nah, seharusnya untuk tujuan pembelajarannya itu dicantumkan di kompetensi inti agar apa? Agar pembaca bisa lebih tahu dulu. Karena salah satu cara untuk um, melihat hasil rancangan pembelajaran itu dilihatnya adalah model pembelajarannya. Tuh, dari capaian pembelajarannya terus diturunkan menjadi model apa tujuan pembelajarannya. Sini ya. Nah, di sini kami membuatnya itu ya di sini tujuan pembelajarannya ini yang kami tandai ini itu seharusnya ada di bagian kompetensi inti, tapi di modul ajar sebelumnya belum dicantumkan pada kompetensi inti, hanya dicantumkan pada langkah-langkah pembelajaran. Oke, berikutnya pemahaman bermakna sudah ada, terus pertanyaan pemantik juga sudah ada. Nah, di modul ajar sebelumnya itu untuk materi persiapan ajar itu belum dicantumkan, sehingga kami modifikasi lagi bahwa ini cocok dan tepat untuk harus dicantumkan. Seperti itu. Jadi untuk persiapan pembelajaran itu perlu guru harus membuat bahan ajar dulu, terus guru harus membuat gambar kerja, guru membuat asesmen dan kesiapan ruang kelas seperti itu. Jadi itu perlu dicantumkan juga di modul ajar yang dibuat oleh seorang guru. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada kegiatan pembelajaran. Di sini saya membuat kegiatan pembelajarannya. Kita membuat kegiatan pembelajaran itu terbagi menjadi 3 ya, seperti biasa, yaitu yang pertama kegiatan pendahuluan. Nah, kita melihat kembali modul ajar sebelumnya untuk kegiatan pendahuluan itu, ya, untuk yang berwarna orange ini, itu kami melengkapi ya, dan untuk yang berwarna kuning ini itu kami melengkapi yang masih kurang-kurang pada modul ajar sebelumnya. Nah, di sini seharusnya kalau untuk kegiatan pendahuluan biasanya guru tidak boleh melupakan kegiatan membuka dengan saling menyapa ya kepada peserta didik dan menanyakan kabar. Berikutnya peserta didik bersama guru itu harus mengawali kegiatan pembelajaran dengan berdoa karena sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus selanjutnya guru mengecek presensi peserta didik dan memastikan semua peserta didik itu telah siap mengikuti proses pembelajaran. Nah, ini juga disesuaikan dengan kondisi dan waktu ya, karena bisa dilaksanakan saat proses pembelajaran atau saat berdiskusi juga. Oke, berikut juga untuk selanjutnya bisa guru menanyakan perasaan dan kesiapan peserta didik. Ini merupakan salah satu bentuk asesmen diagnostik non kognitif. Nah, jadi kalau guru menanyakan perasaan peserta didik, hari ini mereka perasaannya bagaimana dan kesiapan belajar mereka itu biasa dilakukan oleh seorang guru itu di awal pembelajaran. Nah, setelah itu barulah masuk kepada pertanyaan pemantik. Nah, di sini kami melengkapi apa yang masih kurang pada modul ajar sebelumnya. Nah, untuk guru memberikan pertanyaan pemantik, tentunya itu pertanyaan yang mudah-mudah saja. Jadi seperti misalnya, karena ini berbicara tentang eksponen atau bilangan berpangkat, berarti kita akan bertanya kepada peserta didik. Seorang guru akan bertanya, berapakah pangkat dari 2 kali 2 kali 2 secara berulang. Nah, disitulah peserta didik akan mencari tahu, oh, duanya ada berapa kali. Nah, maka itulah yang maka 2 dipangkatkan sebanyak berapa kali, seperti itu. Oke, nah barulah setelah itu guru bisa bersama peserta didik ya melakukan kesepakatan kelas. Jadi di awal pembelajaran itu juga peserta didik dan guru harus melakukan kesepakatan kelas.
biar sama-sama menyepakati proses pembelajaran itu agar proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Oke, yang ketujuh, langkah yang ketujuh itu ini masih kegiatan pendahuluannya. Ketujuh itu guru menyampaikan apresiasi yang berkaitan dengan uh, yang berkaitan dan bertanya kepada pengalaman belajar peserta didik yang sebelumnya untuk mengingatkan dan menghubungkan dengan materi yang akan dipelajari. Dan selanjutnya, peserta didik memperhatikan contoh permasalahan nyata tentang eksponen melalui tayangan PowerPoint juga. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, jadi di kegiatan awal seorang guru tentu harus memberikan tujuan pembelajaran, menyampaikan tujuan pembelajaran agar apa? Agar peserta didik bisa mengetahui apa yang akan dicapai seperti itu. Oke, berikutnya akan dipaparkan oleh teman saya Fahza Narul Ulum. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang penjelasan dari teman saya, Nikodemus Lolondun, bagian B, yaitu kegiatan inti. Pada modul ajar sebelumnya, itu belum dicantumkan sebuah waktu. Sedangkan kami memodifikasi dengan menggunakan alokasi waktu yang sudah ditentukan. Jadi dari mulai pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, kita harus menentukan waktunya dulu. Seperti ini. Nah, ini punya modul ajar punya guru. Terus ini hasil modifikasinya. Kita cantumkan 180 menit. Ya. Terus ini bedanya kalau punya modul ajar punya guru itu menggunakan model pembelajaran discovery learning, sedangkan kami memodifikasinya dengan menggunakan PBL, model pembelajaran PBL. Turun, sudah. Selebihnya mungkin sudah sama. Nah, kegiatan pada selanjutnya pada kegiatan penutup. Pada penutup punya modul ajar. Yang pertama membuat simpulan dan refleksi terkait pembelajaran pada pertemuan yang dilakukan. Terus menetapkan PR, yaitu atau soal sebelum penutup mengakhiri pembelajaran. Terus menginformasikan materi pembelajaran berikutnya adalah tentang logaritma. Pada kegiatan penutup ini kami memodifikasi punya modul ajar sebelumnya, yaitu dengan menentukan yang pertama melakukan atau memastikan peserta didik itu mengumpulkan hasil asesmen formatif yang telah dibagikan guru. Itu sebagai landasan kita mengetahui seberapa pemahaman guru para siswa memahami pelajaran yang kita sampaikan pada pertemuan cara ini. Terus guru mengajak peserta didik untuk menyiapkan hasil presentasi dari setiap kelompok. Kalau ini kan materinya tentang mengenai eksponen. Terus peserta didik bersama guru melakukan refleksi terkait pembelajaran yang telah dilaksanakan. Seperti pertanyaan ini, apa yang kalian pelajari hari ini? Nah, terus bagaimana perasaan kalian saat pembelajaran berlangsung? Terus kegiatan apa yang kalian paling sukai pada pembelajaran kali ini? Terus guru mulai menutup pembelajaran. Terus dilakukan juga refleksi peserta didik dan guru. Kalau dalam di sini belum tercantumkan, jadi di sini kita guru dan peserta didik juga melakukan refleksi apa yang kalau untuk peserta didik apa yang sulit dalam pembelajaran hari ini yang ditanyakan. Terus apa saja hambatan saat menyelesaikan permasalahan,
Yang ketiga, terus pengalaman apa yang kalian dapatkan atau pembelajaran yang berkesan. Terus refleksi bagi guru, langkah kegiatan apa yang belum guru lakukan dari rancangan pembelajaran yang sudah dibuat, atau itu langkah kegiatan apa yang belum dilakukan. Itu bisa sebagai refleksi. Terus yang akan guru lakukan tentang langkah kegiatan yang belum dilakukan. Evaluasinya dari hal tadi yang kita mengevaluasinya bagaimana untuk melakukannya tersebut. Langkah kegiatan apa yang sudah guru lakukan, langkah apa yang akan guru lakukan selanjutnya untuk pembelajaran yang lebih baik. Nah, setelah itu kita baru melakukan pengayaan dan remedial. Jadi urutannya yang betul adalah melakukan refleksi dulu, terus mulai dari bahan refleksi tadi, mulai melakukan pengayaan dan remedial. Pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah menguasai materi pembelajaran yang mempersiapkan ke materi selanjutnya. Terus mulai remedial diberikan kepada peserta didik yang belum menguasai materi dengan memberikan pendampingan dan tugas mandiri rumah dengan bimbingan orang tua. Nah itu. Terus pada yang lama refleksinya kan di bawah, seharusnya refleksinya itu di sebelumnya, sebelum pengayaan dan remedial. Terus ada teknik penilaian, di sini juga tidak dicantumkan. Akhirnya kami memodifikasi dengan menyantumkan teknik penilaiannya, baik itu asesmen diagnosis yang berupa kognitif dan non kognitif, terus asesmen informatif yang berupa afektif dan psikomotorik, serta asesmen sumatif yaitu kognitif atau pengetahuan siswa. Ya, mungkin sekian dari saya, terus akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, terima kasih. Oke, saya lanjutkan pemaparannya. Di sini modul ajar yang lama tidak tertampilkan glosarium. Jadi kami memodifikasi modul ajarnya terdapat glosarium, dan di sini juga pada modul yang lama daftar pusakanya itu ditampilkannya itu awal, harusnya di akhir. Jadi kami modifikasinya di akhir dari modul ajar. Selanjutnya tentang lampiran. Di modul ajar yang lama, di sini menampilkan secara langsung materi-materinya, sedangkan di sini untuk modifikasi kita tampilkan hanya linknya saja. Tetapi linknya ini lengkap, dan untuk modul ajar yang lama tidak memiliki evaluasi atau soal-soal evaluasi dan instrumen penilaian, serta media pembelajaran. Jadi kami menampilkan untuk modifikasinya soal evaluasi, instrumen, dan media pembelajarannya berupa link yang lengkap sudah ditampilkan di modul ajar yang kita modifikasi. Oke, baik, terima kasih. Itulah tadi hasil paparan modifikasi sebuah perangkat ajar, dan ini merupakan tugas UTS yang dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.